Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Agustina. Saya dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang proposal. Oke guys, pasti dari kita udah nggak asing lagi dong dengar kata proposal. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu proposal? Kalau kalian belum tahu, kita bahas baik-baik ya. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose, yang artinya mengajukan. Berikut ini pengertian proposal menurut pendapat para ahli sebagai berikut. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Hasnum Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Menurut Keraf, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerjasama yang disusun secara sistematis dan terperinci, sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Tujuan dari pembuatan atau penulisan proposal itu ada 3. 1. Untuk mendapatkan bantuan dana. 2. Untuk mendapatkan dukungan. 3. Untuk mendapatkan perizinan. Fungsi proposal sendiri terdapat 4 macam. 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. 2. Dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. 3. Dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. 4. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lainnya. Manfaat proposal sendiri terbagi menjadi 3. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis-jenis proposal. Pada umumnya, proposal dibagi ke dalam 4 jenis, di antaranya proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya, seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lainnya. Kedua, proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. 3. Proposal penelitian. Proposal ini merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi, seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lainnya. Biasanya, proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. 4. Proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya, seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lainnya. Adapun jenis proposal berdasarkan bentuknya, terbagi ke dalam 3 jenis. Di antaranya yaitu 1. Proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, di antaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup.
Bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan, atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, personalias keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan lain-lain. Kedua, proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Ketiga, proposal semi-formal. Hampir sama seperti proposal non-formal, karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat proposal formal. Unsur-unsur proposal. 1. Latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. 2. Rumusan masalah. Dalam urusan ini menyatakan secara tersurat berupa pernyataan yang ingin dicari jawabannya. 3. Tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. 4. Hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. 5. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. 6. Manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang akan diteliti. 7. Tuang lingkup. 8. Kajian pustaka. Dan 9. Definisi operasional. Sistematika penulisan dalam proposal, yaitu 1. Proposal penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Batasan masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. 6. Tinjauan pustaka. 7. Metode penelitian. 8. Objek penelitian. 9. Metode pengumpulan data. 10. Metode analisis data. 11. Hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, 12. Daftar pustaka. Yang kedua, proposal kegiatan. Adapun sistematika penulisan proposal ini diantaranya 1. Latar belakang kegiatan. 2. Dasar pemikiran. 3. Nama kegiatan. 4. Tujuan kegiatan. 5. Target kegiatan. 6. Manfaat kegiatan. 7. Jenis kegiatan. 8. Waktu dan tempat kegiatan. 9. Jadwal kegiatan. 10. Pelaksana dan organisasi kerja. 11. Sasaran. 12. Anggaran dan kegiatan. Dan 13. Penutup. Ada 6 kaidah bahasa dalam proposal. 1. Menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. 2. Menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah, kegiatan, atau metode penelitian. 3. Menggunakan kata-kata yang menyatakan definisian, seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. 4. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian, seperti pertama, kedua, dan selain itu. 5. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, dan lainnya. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri proposal sendiri terbagi menjadi 4 macam. 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan, latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Adapun struktur proposal. Berikut ini merupakan struktur proposal. 1. Sampul.
Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. 2. Latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui, tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. 3. Nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. 4. Tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. 5. Tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. 6. Jenis kegiatan atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. 7. Sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi berasal dari umbul-umbul, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. 8. Estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting, gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. 9. Penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia, gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. 10. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia, gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju dari memakai hitungan struktur kepanitiaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.